يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jemaah muslimin iman, jemaah zuhur rahimani wa rahimakumullah, warga muslim bin Ross, California dan sekitarnya. Yang pertama, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-Nya di bulan yang baik, di bulan yang suci ini, di bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak Allah limpahkan keberkahan yang begitu luar biasa seperti di bulan-bulan yang lainnya kecuali di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita masih sama-sama melangkahkan dengan niat kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke sebuah tempat yang lebih baik lagi, yaitu majelis yang disebut dengan majelis ta'lim, jalsah, tempat duduk yang di dalamnya tidak lain akan berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah bagi siapapun dapat melangkahkan kakinya, terkecuali Allah telah membantu kita untuk melangkahkan langkah kaki kita menuju tempat yang baik seperti ini. Maka puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala teruntuk kita semua yang telah hadir di tempat ini, karena dengan izin Allah memberikan nikmat mudah untuk melangkahkan kaki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, suatu majlis yang di situ juga disebutkan salah satu dari taman-taman surga adalah di mana majlis tersebut dibangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim di sini tidak lain adalah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkaru fala yunsa wa yushkaru fala yukfar. Allah ini wajib bagi setiap manusia untuk dipatuhi atau ditaati, tidak untuk dimaksiati atau dijauhi. Dan yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah ini wajib diingat dalam setiap nafas kita, tidak untuk dilupakan. Yang ketiga, wa yushkar fala yukfar. Allah wajib kita ucapkan terima kasih, syukur kepadanya, tidak untuk diingkari atau dikufuri. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak bermaksiat kepada Allah dan kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insyaallah kita akan membicarakan bagaimana sih nikmatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan takwa. Karena Anda barang pasti yang bertakwa ini
bisa dikatakan adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah sebuah tingkat kemuliaan seseorang kepada hambanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan cermin dari kepatuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertakwa, maka dia merupakan cermin taatnya dia kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Ada satu ayat di dalam suratul Anfal, ayat ke-29, di mana ketika orang-orang yang bertakwa ini betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, maka Allah akan menjamin dengan matang. Sebagaimana Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwa ketika orang ini ingin bertakwa kepada Allah dan menjadikan dirinya merealisasikan imtithalul 'abdi rabbih litaqwa, merealisasikan seorang hamba yang dapat merealisasikan imtithal kepada Rabbnya, kemudian menuju ke sebuah tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan arba'at khisal, 4 hal yang dia akan dapatkan. Dan 4 hal ini disebutkan sahabat Ibnu Mas'ud menyebutkan, wa qad rattaba Allah ala taqwa min khairid dunya wal akhirah. Allah sudah menyiapkan tingkatan-tingkatan kepada orang-orang yang bertakwa 4 hal yang di antara 4 hal ini dipersiapkan untuk kebaikan-kebaikan baginya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka siapa itu yang pertama? Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal. Yang pertama, yaj'alullah furqana. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu furqan? Al-furqan huwa al-ilmu wal huda. Furqan adalah ilmu dari Allah dan huda, sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa dipastikan dia akan mendapatkan yang pertama oleh Allah, dari Allah ini adalah furqan. Yang mana furqan ini dia diberikan ilmu oleh Allah dan petunjuk oleh Allah. Maka orang-orang yang berpuasa saat ini, hari ini kita berpuasa Ramadan, sudah pasti kita mendapatkan furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam ayat 183 disebutkan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kita Ramadan tidak lain adalah untuk membentuk diri kita agar menjadi orang yang berkualitas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah lah yang dia berpuasa hari ini. Hari ini masih berpuasa semua insyaallah. Puasa ya. Lagi-lagi puasanya sempurna insyaallah 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari. Yang wanita, marah, jadi akan bisa menyempurnakan sebagai laki-laki. Maka kita akan bagi di sini
Siapa seorang bertakwa ini? Orang yang bertakwa di siapa? Boleh. Ada lagi bagus lagi? Ada lagi? Ini merah. Imtithal had Rabbi litaqwa. Ini yang pertama adalah Al-Furqan. Apa Al-Furqan ini? Al-Furqan adalah Al-Ilm Wal-Huda. Jadi orang yang bertakwa, Allah sebutkan di dalam ayat, akan mendapatkan yang pertama Al-Furqan. Furqan itu pembeda. Maka orang yang diberikan Furqan, dia dapat ilmu, dapat huda, tunjuk. Ketika orang sudah mendapatkan ini, maka dia dapat membedakan al-haq wal batil. Mana yang hak, mana yang batil. Puasa hak atau batil? Hak, kebenaran. Orang yang tidak berpuasa masuk dalam kebatilan. Maka untuk mengetahui hak dan mengetahui batil ternyata dengan ilmu. Maka disebutkan apa ilmu ini? Al-ilm nur. Kenapa ilmu disebut nur? Dapat menerangi kebodohan kita yang kita tidak faham menjadi faham. Tanpa ada ilmu, tidak mungkin kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka ilmu kemudian menerangkan ini, menunjukkan itu yang hak dan itu yang batil. Kita bisa berfurqan. Maka orang yang suka mempraktekkan ini, intizar, merealisasikan. Hari ini kita merealisasikan. Begitu ada pendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid kita. Salat, bentuk merealisasikan kita untuk menuju takwa. Maka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Realisasi orang yang bertakwa, maka dia akan mendapat furqan. Maka jangan harap orang yang tidak melakukan ketakwaan, tidak membentuk dirinya realisasi, lalu dia dapat furqan. Dan ketika orang sudah mendapatkan furqan ini, sudah pasti ilmu Allah akan berikan dan petunjuk Allah akan berikan. Tidak penting. Ternyata orang yang ibadahnya biasa-biasa tanpa diseriusi dengan ilmu, maksudnya furqannya akan menambah. Yang penting bagi kita, sholat kita harus dengan ilmu, puasa kita harus dengan ilmu. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang dia lapar, haus, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Karena dia ingin dipuji sama orang lain. Ramadan tiba, saya harus puasa seperti tetangga saya. Dan harusnya Ramadan tiba, ini kewajiban saya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Maka merealisasikan kita takwa ini harus dengan ilmu. Maka kalau begitu penting bagi kita, ilmu penting. Karena ini kita belajar ilmu takwa. Dan kita takwa seperti ini. Allah sudah menyebutkan. Jadi Abbas menyebutkan ayyudha' la yu'sa. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka taatilah Allah, jangan pernah dimaksiati. Maksiat itu apa? Ya, tidak patuh kepada Allah, lawan daripada yuta' atau taat. Ya. Jadi yang pertama Al-Furqan.
Yang di sini mudah-mudahan bisa dipahami Furqan itu apa. Furqan adalah ilmu uluhiyah. Jadi dihapus ini, ilmunya dicicak oleh. Nanti ada pertanyaan, menang dapat voucher. Ada, vouchernya apa? Ini dapat hadiah parfum semua dari Mekah. Jarang-jarang kan ada majelis taklim yang ngisi yang bagi. Harusnya yang bagi apa? Yang hadir. Insya Allah kita ingin bersama-sama. Kita siapkan cuma 2 box. Saya yakin yang hadir tidak banyak. Kalau yang hadir ada 1000, insya Allah kita akan siapkan 1000. Masih belum terkira warga Pemas. Al-Furqan. Yang kedua kata Allah, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Orang yang tadi yang pertama mendapatkan furqan ketika dia merealisasikan takwa ini. Yang kedua, ini pakai bahasa Arab tahu ya? Nanti ya bahasa Arab. Kan baca Quran saja. Yukaffiru sayyi'at. Apa sih kafirus sayyi'at ini? Menghilangkan kotoran-kotoran. Maka orang yang dia keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju ke masjid dengan sholat berjamaah, setiap langkahnya dia penghapusan kotoran dosanya. Bukan dosa yang besar, dosa besar lain lagi namanya, bukan kafirus sayyi'at. Maka dalam Quran disebutkan yukaffiru ankum sayyi'at. Kalian semua ketika merealisasikan ini untuk menuju takwa, maka akan dihapuskan kotoran-kotoran kalian. Enak jadi orang takwa. Begitu puasa, dosa kita yang lalu hilang nanti kotoran-kotorannya. Padahal kita sering bermaksiat, pandangan kita, pendengaran kita dan lain sebagainya. Setelah kita dihapuskan dari kotoran, dosa-dosa kecil maksudnya, wa yaghfir lakum. Nah ini yang luar biasa. Maka orang yang bertakwa ini dia akan diampuni dosa-dosanya. Nah ini ulama menyebutkan dzambun kabir. Kalau sudah diampuni oleh Allah, bukan dosa kecil. Dosa kecil itu apa? Kita membelek orang, maksud dosa kecil. Ya. Dan mungkin nyakitin orang dengan cara yang sederhana, dosa kecil. Tapi yang dimaksud dzambun kabir ini banyak. Apa itu dosa besar? Dosa besar banyak. Ujub kita termasuk dosa besar. Membanggakan diri kita ketika ibadah. Ria kita dosa besar. Terhadap orang tua kita tidak patuh dosa besar. Ternyata orang-orang yang bertakwa ini, masya Allah, dia akan menghasilkan 1, 2, 3. Masih ada satu lagi. Dan kita nanti puncaknya, ada apa puncak dari orang takwa? Ada apa? Sehingga kenapa kita harus berlapar-lapar seperti saat ini? Kenapa kita harus berpuasa? Ini kitab yang saya bawa, salah satu tafsir. Tafsir itu banyak sekali. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Marawi. Yang ada salah satunya ada tafsir Marawi yang bisa jadikan rujukan. Maka Allah selalu mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang bertakwa sungguh-sungguh nih dapatnya. Maka masih banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Sehingga akhirnya apa? Karena secara global takwa itu apa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita jalani, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Itu secara garis besar, secara umum. Tapi Allah lebih mendefinisikan tujuan orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertujuan bertakwa, serius dia,
Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak pernah Allah ini melihat dari sisi bentuknya. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat hambanya dari bentuknya, dari fisiknya, dari hartanya, stratanya, dia kaya atau miskin, tidak. Di sebaliknya Allah melihat dari sisi hatinya, qalbunya. Qalbu dari mana? Kiri apa di kanan? Kiri. Oke. Nah, kita kalau menyebut qalbu, sentuhannya kita di dari kiri. Maka Allah melihat dari hatinya. Ketika dia hatinya luar biasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dilihat oleh Allah. La yanzuru, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat niatnya, kemana dia sholat? Niatnya karena Allah atau karena dipuji orang? Kalau niatnya karena Allah, siapapun dia menjadi imam, dia akan tunduk atau menjadi makmum yang baik. Karena dia menjadi seorang makmum. Kita lagi di jalan sholat, kita menjadi makmum masbuk, tapi ditanya dulu, siapa imamnya? Saya tidak suka dengan imamnya. Tidak boleh. Ya, karena kita sudah menjudge seseorang dari sisi fisik. Padahal Allah tidak pernah melihat itu. Allah lihatnya dari hatinya. Bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita, lebih khusyuk daripada kita, lebih dekat kepada Allah daripada kita. Kita tidak boleh. Ketika kita siap menjadi makmum, al-makmum yasba'ul imam. Makmum jadi harus mengikut sama imamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, di dalam Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kata Allah, hai orang-orang, hai manusia. Jadi sebagai manusia, bukan hanya orang-orang, manusia. Artinya semua jenis, mau laki mau perempuan, mau dia kafir mau muslim. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semuanya min dzakar wa untha, dari jenis laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dikemas lagi oleh Allah. Laki perempuan ini dijadikan berbeda oleh Allah. Syu'uban, berbeda-beda kabilahnya, rasnya. Karena berbeda kabilah ras membentuk mereka culture-nya, karakternya berbeda. Bahkan warna kulit pun berbeda dari yang lainnya. Wa qabail, kabilah-kabilah, suku-suku mereka bukan yang berbangsa. Kalau bangsa itu negara, kalau suku masuk ke ras-ras mereka. Kalau di Indonesia ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, dan lain sebagainya. Kalau di Mekah, di Arab Saudi banyak sekali. Ada Al-Ghamdi, ada Al-Harbi, ada Al-Quraisy, Al-Luhaib, dan lain sebagainya. Ini ras. Apa tujuan Allah membedakan ini semuanya? Karena Allah tidak akan pernah melihat dari sisi fisik, tidak pernah melihat dari sisi strata mereka, tapi justru dari hatinya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi takwanya lah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hari baginda Rasul didatangi oleh sahabat. Di sini diberikan oleh Bidam, sebutkan, Aynas akram ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling mulia di hadapanmu wahai Rasulullah, di hadapan Allah ya Rasulullah?
akramun nas indallahi atqahum. Semulia-mulianya, sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah adalah takwanya. Maka suatu hari Rasulullah menyebutkan, ya, ini sahabat malah, bukan hadis. Sahabat Nabi Ibnu Abbas juga menyebutkan apa di dalam hadis Nabi dan di dalam sahabat Nabi ini, unzur ilaik, lihat kepada dirimu, fa innaka laisa bi khairin, bahwasanya kamu belum tentu lebih baik min ahmara wala aswada, dari seorang yang dia berkulit merah atau bule, wala aswada, dan juga dari orang yang berjenis kulit hitam. Kalau kita lagi ke Mekah, bermacam-macam banyak. Mau cari kulit hitam banyak sekali. Tapi di sinilah kita diperingatkan agar kita tidak pernah melihat dari sisi itu. Illa an tufdhalu bittaqwa, terkecuali kamu bisa melebihi dari ketakwaannya mereka semua. Jadi jangan disangka orang yang hitam, orang Nigeria, orang Somalia, itu kemudian orang Habasyia, kalau bahasa Arab, Somalia atau Habasyia. Abraham ini dari Yaman, tapi berkebangsaan keturunan asli dari Somal, Habasyia. Sama orang yang nanti menghancurkan Ka'bah sampai Ka'bah menjadi rata, juga dari Habasyia, orang hitam. Ini tamsil, bukan berarti orang-orang hitam itu kotor, tidak. Tapi di akhir zaman demikian, bahwa Ka'bah ini akan dihancurkan oleh seseorang yang berkulit hitam. Tapi kita tidak boleh melihat dari sini. Jangan sampai kita melihat si fulan karena dia kulit putih, kita harus hormati. Maka sahabat Nabi menyebutkan, lagi Ibnu Abbas yang paling banyak menafsirkan, tafsir Quran ini paling banyak Ibnu Abbas. Karumat dunia al-ghina, orang pengen dimuliakan di dunia, dia pengen menjadi orang kaya. Karena itulah kemuliaan di dunia itu karena kekayaannya. Banyak nggak orang yang kaya kemudian menjadi mulia, dihormati oleh banyak orang. Wa karumal akhirah at-taqwa, sedangkan pemulihan akhirat adalah takwa. Nah, kalau kita ingin menjadi dua-duanya, jadi orang kaya yang takwa, jangan jadi orang yang miskin. Kadal faqra aw yakuna kufra, karena kefakiran ini justru mendekatkan kita kepada kekufuran. Maka hebatlah kalau ada orang kaya soleh, senang tidak? Yang mengadakan, mendukung kegiatan kajian siang ini dan kemarin-kemarin ini, seorang masih berjiwa muda, punya pekerjaan, punya lapangan kerja, bahkan punya karyawan. Masya Allah, jarang-jarang kita temukan muda punya lapangan kerja, tujuannya untuk Allah. Masya Allah, kita apresiasi. Ada di tengah-tengah kita hari ini. Bersyukur. Bisa nggak kita seperti itu? Siapa dia? Akhi fillah, saudara saya. Masya Allah, Allah hafal insyaallah. Di bulan yang baik ini mengajak, yuk berkumpul, kita tafakkur wa tadabbur. Masya Allah. Siang-siang paling enak apa yang kita tidur ya. Paling enak siang itu tidur. Masya Allah. Tadi pagi saya baru ngisi pengajian di satu tempat. Sampai sini persis sudah selesai, nyambung sekarang. Alhamdulillah. Hari-hari kita isi kegiatan dengan kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Rasanya puasa kita nggak ada artinya. Artinya bukan nggak ada artinya, gimana? Nggak berasa. Betul. Maka kalau kita puasa di Mekah atau di Madinah,
Sekalipun hari ini saat ini temperatur 52 derajat Celcius, mereka luar biasa, pantang menyerah puasa. Dibuat apa? Tidur dan enggak. Orang kita kan puasa itu tidur dalam puasa ibadah. Masya Allah. Akhirnya sepanjang hari tidur terus dia ibadah. Salah. Kalau ibadahnya dia ketiduran jadi ibadah. Tapi kalau tidurnya mau jadikan ibadah, siapa bilang tidurnya ibadah? Ya kan? Buat zikir, buat baca Quran, saking banyaknya dia sampai lelah tidur, ibadah dia. Masuk ke masjid ingin tidur saja ibadah dia. Ini yang perlu diluruskan. Karena di Mekah kita lihat, di Mekah, di Madinah, saat terik matahari seperti ini kita enak, ada mendung. Di Mekah jam berapa jam sekarang? Jam 9 panas, banyak orang tawaf 24 jam non-stop. Pernah nggak kita mikir orang tawaf puasa, kira-kira habis tawaf bukan lagi? Ternyata tidak. Dan ini pernah saya coba saya lakukan, insya Allah. Bukan kita pengen mewujudkan insya Allah, tidak, tapi tahadus bin ni'mah. Ini puasa ibadah umrah. Orang puasa disuruh tawaf. Kira-kira mampu nggak? Mampu. Saya coba, bahkan alhamdulillah pernah sama coba dalam puasa sehari bisa 3 kali saya melakukan. Masya Allah. Dengan anaknya seorang jenderal bintang 4, anak muda, saya semangatin, mau umrah lagi? Siap Ustaz. Umrah lagi sehari, bagaimana caranya? Atur nafas dulu. Sebelum buka puasa, habis asar berangkat ke Tanah. Ya. Ini namanya imtisal Rabbihi bittaqwa. Dia ingin menjadi orang yang bertakwa. Stepnya seperti itu. Berangkat ke Tanah, sore habis asar, tawaf, sa'i, selesai sa'i, tahallul, maghrib, buka puasa. Ya Masya Allah. Istirahat sholat maghrib berjamaah di Masjidil Haram. Habis itu lanjut lagi, habis isya berangkat ke Tan'im, mikot lagi yang kedua, tawaf sa'i, selesai sudah, masih bisa nyambung sholat tarawih. Karena tarawihnya di sana 20 rakaat dengan 2 imam. Imam pertama nggak ikut, imam kedua ikut dengan witirnya. Istirahat di tempat sambil minum zam-zam, pulang sejenak ke hotel, berangkat lagi sebelum sahur. Masya Allah. Jadi ternyata kalau kita isi dengan kegiatan ibadah, tidak terasa ibadah saum kita. Tapi kalau hanya kita mikirkan, mohon maaf, hanya pekerjaan terus, maka akan jenuh kita. Karena pekerjaan di situ ada godaan luar biasa. Apalagi kalau yang dilihat di dunia saja silau gitu. Jangan pandanglah dunia ini dengan mata, pandanglah dunia dengan hati. Karena kalau dunia kita pandang dengan mata, silau. Matahari kita pandang dengan apa? Dengan mata. Ada yang berani pandang matahari dengan mata, pandang terus. Saya jamin masuk rumah sakit nanti. Nikmatilah matahari ini, hatilah mata kita. Subhanallah. Maka orang yang bertakwa senantiasa dengan ilmunya dia berbicara. Kenapa? Dia mendapatkan furqan, dapat hidayah dari Allah. Dia berjalan, dia tafakur. Setelah tafakur, dia masuk ke tadabbur, penghayatan. Disitulah imtithal takwa, realisasi orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, jadikanlah hidup kita ini betul-betul merealisasikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam tafsir ini disebutkan at-taqwa adalah tarkudz dzunub wal atham. Dzunub meninggalkan seluruh perbuatan dosa-dosa besar, wal atham perbuatan keji yang lainnya. Perbuatan keji yang bisa mengarahkan sayyi'at, keburukan dan dosa. Maka antara dzunub dengan atham ini ada perbedaan. Maka bahasanya tarkudz dzunub wal atham. 1
imtithalul 'abdi taqwa. Sama Jabal Furqan dapat menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa kecil, wa yaghfir lakum, dan keempat pahala yang besar, ajrun 'adzim. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan Allah Dzul Fadlil 'Adzim. Allah yang akan memberikan karena Allah lah yang memiliki anugerah. Maka orang yang bertakwa ini tidak hanya dia dapat furqan, tidak hanya dia dapat menghapuskan kotoran-kotoran atau dosa kecil, tapi dia bahkan mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah. Bukan hanya ini, Allah siapkan pahala baginya. Lalu ketika Allah sudah menyiapkan pahala besar ini, apa hasilnya? Endingnya orang yang bertakwa. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tadi surat Al-Imran 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ketika orang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, yang dipersiapkan Allah apa? Setelah mendapatkan pahala jannah. Maka ini buah dari ini adalah surga. Ini praktek orang yang bertakwa. Kalau kita sudah terbiasa menjadi orang yang takwa, yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka semua ini sudah kita dapatkan. Dan kalau kita sudah didapatkan, tiket masuk ke sini sudah pasti. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita. Karena itu surga ini diperuntukkan hanya wa'iddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saudara-saudaraku semuanya, bulan suci Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang berkualitas bertakwa, agar dapat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Dzar disebutkan, "Unzur fa innaka laysa bi khairin min ahmara wala aswada illa tafdulahu bi taqwa." Masyaallah. Baik. Ini ilmu takwa sudah kita temukan. Tinggal bagaimana praktek kita nanti. Kalau menjadi orang takwa ini memang harus dilandasi dengan niat. Kalau niatnya kita serius, maka insya Allah akan dapat. Dan kalau saudara semuanya berangkat ke tanah ke masjid, setiap masjid kalau ke masjid taklim, maka niatkanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita ikhlas ini merupakan rohnya amal, maka yakin kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini tidak dipaksa oleh Allah. Wa fa'ala ma istata'. Kita bertakwa qad mastata'tum, semampu kamu. Maka ada orang yang baru masuk Islam, dia maksimal, tapi perbuatannya nggak terlalu banyak seperti yang sudah mereka lihat orang-orang yang bertakwa. Tiba-tiba jaminannya surga. Seorang sahabat Nabi, dia anak muda. Di zaman Nabi ini banyak anak muda yang hebat-hebat. Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang bertakwa. Kemudian Abdullah bin Jahsh, sahabat dan sepupu Nabi yang saudaranya perempuan dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Abdullah bin Jahsh ini
gugur dalam pertempuran ketika perang Uhud pada tahun 3 Hijriah.